Halo teman-teman semua, di kulum-kulum, di kunyah-kunyah, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya, Aisyah Dwi Ramadanti, si tukang review, dengan NIM 2213400009. Oke, pada video kali ini saya akan membuat learning journal sama seperti video kemarin, bahwa pada video learning journal kali ini saya akan mereview kembali materi apa saja yang sudah kami pelajari pada pertemuan 11 kemarin. Nah, pada pertemuan kemarin kami itu membahas tentang fobia pada public speaking. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, sama seperti biasanya, Bapak dosen akan memanggil secara random 3 orang mahasiswa untuk melakukan public speaking di hadapan kami semua. Oke, sebelum saya melanjutkan video learning journal kali ini, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Apa dalam keadaan baik? Ya, saya harap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya. Oke, sekarang kita lanjut pada video learning journal pada pertemuan 11. Nah, jadi pada pertemuan kemarin yang ditunjuk oleh Bapak dosen yang pertama yaitu ada Saudari Hairani. Nah, di sana Saudari Hairani membawakan sebuah cerita yaitu tentang sejarah yang ada pada daerahnya gitu ya, karena Saudari Hairani ini berasal dari Batak seperti itu. Jadi dijelasin gimana sejarah yang ada di daerah Batak itu gitu. Nah, jadi kemarin itu Saudari Hairani berfokus pada sejarah atau adat istiadat saat menikah pada suku Batak seperti itu. Nah, setelah Saudari Hairani dilanjut dengan Saudari Isna. Di sana Saudari Isna membawakan sebuah public speaking yaitu mereview produk atau lip produk. Nah, di sana Saudari Isna juga menjelaskan lip produk apa yang bagus dan juga step by stepnya seperti apa. Dan pada akhir public speaking, Saudari Isna itu merekomendasikan beberapa lip produk yang bagus dan juga yang baik dan tentunya yang affordable pada kantong mahasiswa seperti itu. Nah, untuk public speaker yang terakhir yaitu ada Saudari Mai. Di sana Saudari Mai Saroh menjelaskan atau menceritakan perjalanan di saat ia mendaki di Gunung Kerinci, yaitu dengan bantuan visualisasinya yaitu sebuah PPT. Nah, di sana di dalam sebuah PPT itu terdapat foto kegiatannya, foto jalannya, juga foto pemandangan yang menggambarkan kalau Saudari Mai ini sudah pernah mendaki Gunung Kerinci. Nah, dari ketiga public speaker yang dipilih oleh Bapak dosen itu semuanya sangat bagus, sangat baik dengan pengalamannya masing-masing seperti itu. Nah, setelah kita semua mendengar 3 orang mahasiswa yang menjadi public speaker, dilanjut dengan presentasi. Nah, presentasi kali ini yaitu akan membahas fobia dalam public speaking. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa fobia itu termasuk dalam penyakit ya. Nah, itu tuh penyakit gangguan mental yang dimana fobia itu adanya ketakutan, adanya rasa cemas, juga ada gugup yang dirasa secara berlebih. Nah, karena pada pembahasan kali ini yaitu fobia dalam public speaking, berarti rasa cemas, rasa gugup, dan rasa takutnya itu ada pada public speaking. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama yaitu ada definisi. Definisi dari fobia public speaking. Fobia dalam public speaking ini dalam bahasa medis yaitu bisa disebut dengan glossophobiya. Nah, glossophobiya itu seperti apa? Nah, glossophobiya itu yaitu sebuah kondisi yang dimana seseorang ini mengalami rasa cemas, gugup, dan juga ketakutan yang berlebih di saat ia berbicara atau ngomong di hadapan orang banyak seperti itu. Nah, glossophobiya ini sangat mengganggu dalam aktivitas sehari-hari karena
karena glossophobia ini yang akan membatasi atau yang akan menghambat kegiatan kita untuk kita ini bersosialisasi, untuk kita ini berinteraksi dengan orang lain. Karena adanya rasa takut, adanya rasa cemas, ataupun adanya rasa gugup yang berlebihan itu sendiri yang ada pada dirinya masing-masing, seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu definisi dari glossophobia atau fobia dalam public speaking, maka kita juga harus tahu nih ciri-ciri apa yang ada pada glossophobia. Nah, kalau kita udah tahu definisi dari fobia public speaking atau glossophobia, maka kita juga harus tahu nih ciri-ciri apa saja yang ada pada glossophobia atau fobia public speaking itu. Nah, yang pertama yaitu ada berharap nggak dipilih maju oleh guru atau oleh dosen untuk berbicara di hadapan kelas. Nah, itu tuh termasuk dalam glossophobia atau fobia public speaking, yang dimana di saat seorang guru atau seorang dosen yang akan memilih siswanya atau mahasiswanya secara random, siswa yang memiliki glossophobia ini akan memberikan tekanan atau kepastian pada dirinya sendiri tuh berharap bahwa dirinya itu nggak dipilih untuk maju gitu tuh. Nah, itu termasuk dari ciri-ciri glossophobia atau fobia public speaking. Nah, yang kedua ada jantung berdetak lebih cepat gitu ya, atau jantung berdebar, yaitu tadi karena adanya rasa takut, karena adanya rasa gugup, adanya kecemasan yang berlebihan sehingga memicu seseorang itu jantungnya itu lebih berdebar gitu, karena adanya rasa takut itu. Nah, kalau kita udah ngerasain jantung kita berdebar lebih cepat atau berdetak lebih cepat, maka bakal adanya kecemasan, bakal adanya gemeter ya kan. Karena kalau kita lagi deg-degan itu pasti dibarengi sama rasa gemeter, sama rasa gugup, atau bisa juga panas dingin, terus bahkan sampai sakit perut gitu ya. Terus yang tadinya kita ini sudah mempersiapkan kata-katanya, itu tuh bisa jadi blank, pikiran kita tuh bakal kosong gitu ya, bakal campur aduk gitu, bakal lupa semua materi yang udah kita siapkan itu bakal lupa karena adanya glossophobia itu. Nah, bahkan bisa juga sampai demam. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa deg-degan di saat kita mau maju itu sampai kayak ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang keringat dingin atau bahkan sampai demam, atau bisa juga sakit perut gitu ya, sampai kayak kepengen buang air besar gitu, karena ya itu tadi adanya sinyal dari dalam diri kita kalau kita ini takut, kalau kita ini belum siap untuk maju dan juga berbicara di hadapan umum gitu ya, di hadapan orang banyak. Nah, tadi untuk ciri-ciri dari glossophobia atau fobia dalam public speaking. Kan tadi kita udah tahu nih apa saja definisinya, apa saja ciri-cirinya. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir yaitu cara menangani dari glossophobia atau fobia public speaking. Nah, teman-teman udah tahu belum gimana cara menangani glossophobia ini? Ayo, siapa yang tahu? Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengatasi glossophobia atau fobia public speaking. Pertama yaitu ada latihan. Kenapa latihan? Karena jika kita sudah melakukan latihan yang banyak, kita sudah latihan secara terus-menerus, itu kita tuh akan terbiasa untuk berbicara di depan kaca ataupun berbicara di hadapan orang banyak nanti, seperti itu. Nah, jika kita sudah banyak latihan, yang artinya kita itu sudah mempunyai persiapan, yang dimana kita sudah mempersiapkan materi, kita sudah mempersiapkan fisik, dan juga kita sudah mempersiapkan mental kita. Nah, jika kita sudah latihan, jika kita juga sudah mempersiapkan semuanya, maka kita juga harus berpikir positif. Yang dimana berpikir positif ini yang akan membantu kita agar kita ini bisa lebih rileks, bisa lebih tenang, bisa lebih sabar gitu tuh untuk menghadapi atau untuk kita ini berbicara di depan. Karena jika kita pikirannya itu nggak tenang, jika kita dalam keadaan gugup, itu akan mempengaruhi pada ingatan kita, juga pada persiapan kita. Jadi semuanya itu akan sia-sia gitu ya, akan
blank gitu, akan lupa seperti itu. Nah, jika kita sudah berlatih, kita sudah persiapan dengan matang, juga kita sudah berpikiran positif, maka kita juga harus berinteraksi dengan audiensnya. Jadi di saat kita berbicara di hadapan orang banyak gitu ya, kita ini nggak hanya fokus pada pembicaraan yang kita sampaikan saja, tapi kita juga harus berinteraksi dengan audiensnya. Agar apa? Agar kita ini lebih merasa enjoy juga, agar audiensnya ini merasa diperhatikan gitu ya, agar audiensnya ini juga tidak bengong gitu ya, agar selalu memperhatikan apa yang sedang kita bicarakan di depan, seperti itu. Nah, jika kita sudah berinteraksi dengan audiens, maka jika diperlukan kita juga bisa menggunakan visualisasi tadi. Itu sama saja hal-hal yang mendukung kita di saat kita berbicara di depan, yaitu dengan adanya mungkin bisa dilengkapi dengan PowerPoint atau audio visual atau lain sebagainya. Itu akan mempermudah kita dan juga mendukung di saat kita berbicara di depan, seperti itu. Nah, jika kita sudah menguasai semuanya, maka kita ini tidak boleh berfokus pada kesempurnaan, karena sekalipun dia orang yang hebat, sekalipun dia orang yang berpengalaman, sekalipun dia seorang public speaker yang baik, itu tuh kesempurnaan itu pasti nggak akan ada gitu, pasti bakal ada gagalnya, pasti bakal ada cacatnya, bakal pasti juga pasti bakal ada kurangnya gitu ya. Jadi kita ini nggak boleh berfokus pada kesempurnaan, sekalipun di saat kita berbicara di depan banyak salahnya atau ada salahnya, itu tuh hal yang wajar, dan kesalahan itulah yang kita jadikan evaluasi, dan di saat evaluasi kesalahan itu yang harus kita pelajari ya, sehingga dari kesalahan itu kita bisa belajar bahwa di saat kita berbicara di depan umum nanti, kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat pada public speaking yang kemarin itu jangan sampai terulang kembali, seperti itu. Nah, itu untuk cara mengatasinya. Gimana teman-teman? Apakah sudah menjawab untuk cara mengatasi dari glossophobiya atau fobia dari public speaking ini? Oke, saya harap semoga penjelasan yang saya paparkan tadi dapat membantu teman-teman semua dalam menangani atau mengatasi kecemasan atau glossophobiya pada public speaking ini. Oke, mungkin cukup itu saja materi yang saya ulas kembali pada pertemuan 11, maka saya cukupkan pada video learning journal kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.